itulah mimpi yang benar, itulah nyata yang benar. Surga yang indah. Baik, monggo Pak Rizkul baca lagi dari Pak Dimas sebagai pengantar. Silakan dibaca per ayat. Pak Bambang masih di Jakarta mungkin undangan presiden. Enggak. Beliau pamit. Monggo Pak. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. Yang artinya, dan dia menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana. Dan mereka semua tunduk bersujud kepada Yusuf. Dan dia Yusuf berkata, wahai ayahku, inilah takwil mimpiku yang dahulu itu. Dan sesungguhnya Tuhanku telah menjadikan kenyataan. Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku ketika dia membebaskan aku dari penjara dan ketika membawa kamu dari dusun setelah setan merusak hubungan antara aku dengan saudara-saudaraku. Sungguh Tuhanku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Sungguh dia yang maha mengetahui, maha bijaksana. Baik, dibaca lagi ayatnya Pak. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. Rafa'a apa artinya? Mengangkat, mempersilahkan, mendudukkan. Siapa yang mengangkat? Nabi Yusuf. Pasti Bapak Ibu setelah tadi pelukan sana sini ketika speaking, kemudian merangkul bapak ibunya atau bapak dan bibinya, didudukkan, dipersilahkan duduk di singgasananya. Rafa'a abawaihi. Kira-kira di mana Nabi Yusuf? Di sebelahnya. Ini kursi Nabi Yusuf, dan sebelahnya ada dua kursi yang lain. Ayah ibunya didudukkan di sebelahnya. Apa yang Bapak ya? Wa rafa'a abawaihi. Yusuf di mana? Enggak jelaskan. Di sebelahnya pasti. Setelah itu wa kharru lahu sujada. Mereka abang-abangnya kharru yakhiru. Apa artinya? Menundukkan lahu kepadanya Yusuf sujada, bersujud. Bapak Ibu, sujud dimaknai bukan sujud menyembah, tapi sujud hormat. Atau dahulu memang boleh sujud kepada orang, tapi kemudian dilarang sekarang. Ada dua tafsir. Dahulu Bapak Ibu sujud itu boleh kepada seorang. Syariatnya Nabi Yusuf. Yang pasti bukan sujud menyembah. Hormatnya, penghormatannya sambil sujud dahulu pada
pada masa itu dibolehkan. Ini sebagaimana dahulu sebelumnya jauh sekali para malaikat sujud kepada siapa? Pada siapa? Nabi Adam. Pada Nabi Adam. Gitu. Wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam. Dahulu syarat membolehkan sampai pada masa Nabi Yusuf. Dan mereka semuanya sujud di hadapan Nabi Yusuf. Sujudnya sujud bagaimana sekarang kita sujud. Hanya sekarang dilarang. Itulah kenapa Bapak Ibu Nabi bersabda bahwa lau seandainya, kata beliau, kata Nabi, seandainya hari ini seseorang boleh sujud pada yang lain, maka aku perintahkan para istri-istri. Halo? Siapa? Sujud pada siapa? Tapi itu nggak boleh sekarang. Jadi Bapak Ibu, maaf nanti Ibu Lebaran nggak usah sujud. Maaf, nah, ayahnya di atas, kemudian istri duduk di bawah semuanya 4, nggak boleh. Belum? Enggak, contoh aja. Ya. Dulu dibolehkan, kemudian dilarang sampai kiamat nanti Bapak. Apakah itu sujud ibadah apalagi? Jangan ibadah, sujud hormat pun nggak boleh. Hari ini Bapak Ibu sujud hormat pun nggak boleh. Bahkan nunduk pun juga nggak boleh. Yun sewu. Kalau kita lihat budaya orang Jepang, halo Pak, orang mana? Jepang. Saya lihat di videonya, kalau tahu dari Jepang Pak ya, kita kayak rokok gitu orang Jepang. Nah, itu nggak boleh. Nggak boleh. Kalau nunduk nggak boleh, rokok nggak boleh, sungkem ribut. Oh, kok sampai sini ya tadi? Itu ini penting Bapak, sungkem ribut. Kita Bapak ibunya di atas, kemudian anaknya ya sambil duduk apa namanya Pak? Simpuh ya, dilutupnya apa? Kalau sampai ke belakang ya tidak boleh apa-apa, tidak boleh. Halo, Rasul, merasa apa? Merasa apa? Kok kemarin waktu mantenan dengan sungkem, nah gitu. Ya, ini saya mengambil analog Bapak Ibu. Ya, membungkuk kayak orang Jepang itu pun nggak boleh. Ya. Yang boleh Bapak ini biar jelas. Mu'anakoh. Mu'anakoh itu apa? Rangkulan. Ya, ini harus dikatakan budayanya orang Arab kan mu'anakoh. Ya, Pak. Ya. Salaman, kemudian kita mau anakoh, rangkulan Bapak Ibu. Nah, speak itu boleh. Tapi kalau membongkok, apalagi sungkem itu tidak boleh. Halo, jelas. Nah, ini itu dulu. Kenapa Bapak Ibu? Agama Islam itu Bapak Ibu, ya, ada kalanya. Ya, opsinya melanjutkan ajaran yang lama, persis tidak dirubah. Berarti melanjutkan Islam sebagai agama terakhir, melanjutkan ajaran Al-Syariah yang lama. Yang kedua, membatalkan, menghapuskan, sama sekali dihapus, nggak boleh. Yang pertama melanjutkan, berarti boleh ya. Yang kedua membatalkan, dan itu banyak sekali. Termasuk ini Bapak Ibu, sujud dibatalkan, tidak boleh sama sekali.
Ada kalanya yang ketiga mengganti. Catat baik-baik. Melanjutkan, membatalkan, mengganti. Dulu Bapak Ibu namanya akikah. Apa? Akikah. Sekarang ada nggak? Ada. Dulu ada. Hanya diganti caranya, syariatnya. Akikah dulu Bapak Ibu, Masya Allah ya. Kambing, unta dipotong, gitu. Kemudian darahnya, kambing itu diusap-usapkan ke tubuh, seluruh tubuhnya jabang bayi. Saya kira ojo, malah ditanus nanti. Dulu itu syariatnya, ya. Jadi darahnya itu kemudian diusapkan ke tubuh si jabang bayi. Nah, dagingnya Bapak Ibu dibawa ke berhala-berhalanya itu dipersembahkan saja dulu. Akikah itu begitu dulu. Sekarang akikah ada nggak? Ada. Caranya diganti total. Nyembelih kambing, binatang ya. Darahnya jadi buang darah. Betul? Dagingnya dimakan, kita berhala, dibagi-bagian, disedekahkan. Cukur rambutnya sedekahkan dengan emas murni. Jadi syariatnya masih ada, tapi diganti total. Nah, ada yang dirubah, disempurnakan. Itu agama. Contohnya banyak. Puasa, sholat, haji. Halo? Ya, jadi Bapak Ibu, dulu sujud itu boleh. Karena mereka bersujud. Sekarang tidak boleh. Kata beliau, seandainya boleh, maka aku perintahkan seorang istri sujud pada, tapi itu tidak boleh. Alhamdulillah. Senang gak Bu? Sambil masyarakat, kayak apa mencak-mencaknya bapak-bapak sujud ya nih, itu. Masya Allah, kasihan ibu. Jadi kharru lahu sujada, mereka bersujud. Baca lagi Pak Bul, lanjutannya. Ya, pelan-pelan. Wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan. Ya. Wa qala dan berkata, siapa yang berkata? Yusuf. Karena Yusuf perkataannya itu setelah mereka sujud selesai, itu masalah pada sujud ya. Sujud selesai dong? Ya. Mengheningkan kita selesai. Setelah sujud, kemudian Nabi Yusuf di hadapan ayah bundanya berkata, ayahku, inilah ta'wilu ru'yaya. Ta'wil itu ta'wil atau tafsir, mimpiku dahulu. Tadi abang-abang yang sujud tadi itu ya adalah takbir atau makna tafsir mimpiku dahulu. Kapan mimpinya Bu? Dulu. Kok kelingan ya? Kok ingat? Ya ingat lah. Ya. Padahal sudah puluhan tahun yang lalu toh. Nabi Yakub ini bukan kok nggak ngerti. Kita dulu karena beliau berkata, ajo cerita abang. Gitu? Itu tuh, masih ingat? Iya, kenapa? Beliau sudah ngerti takbirnya. Dan kok kenapa sekarang diulangi lagi? Ini memberitahukan mereka itu, abang-abangnya tadi sujud tadi. Ya, ilah dulu aku mimpi, ini maknanya. Qad ja'alaha rabbi haqqan. Dan Tuhanku menjadikan mimpi itu haqqan, benar, nyata hari itu. Bapak Ibu, ini artinya apa? Berikan sujud tadi itu spontan atau disuruh? Spontan. Gak ada rekayasa. Bang, sujud gak gitu. Nah, otomatis.
Karena Yusuf berkata, ayah inna makna tak berkudu, makna mimpiku dulu. Ini apa nggak aku suruh, tapi spontan. Itu fitrah manusia. Ya mungkin Bapak kira-kira jauh-jauh ketika mereka semuanya ketemu, ayah ada di situ. Kayak apa perasaan Pak? Mereka itu abang-abangnya itu. Bisa bayangkan? Kayak apa rasa mereka? Malu. Ya campur aduk Pak. Ya malu, perasaan bersalah, betul? Dan yang pasti berterima kasih. Berterima kasih. Malu, cemas, takut, ya, merasa bersalah. Kemudian hormat, terima kasih. Itu spontan Pak, fitrah. Ya, langsung mereka itu sujud kabeh. Tak kira ya lagi komando sepun enggak ya. Gak sebagai komandan Pak. Spontan Pak. Itu tadi. Itulah perasaan manusia. Mereka sujud tanpa dikomando langsung, maka dikatakan ya inilah takbir mimpiku Daud kojalah robiaku, dan Allah menjadikannya suatu kebenaran. Masya Allah. Lanjut. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نوى نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. Ulangi lagi. Dari akhir. Ya tadi membaca. Wal asanabi. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. Baini wa baina ikhwani wa qad ahsana bi id akhrajani minas sijn. Nabi Yusuf lanjutkan, telah berkata, ayah ini abang-abangku sujud. Kenapa demikian? Qad ahsana bi, karena Allah yang mempertemukan kita, yang menggerakkan hati mereka sujud di hadapan kita, ayah. Karena Allah itu ahsana bi, Allah berbuat baik kepadaku. Berbuat apa? Baik kepadaku. Apa itu kebaikannya? Id akhrajani, ketika Allah mengeluarkan aku minas sijn, dari penjara. Tadi Pak yang kita sebut di awal, Nabi Yusuf tidak ingin mengungkit-ungkit, bahkan melukai hati abang-abangnya atau membuka rahasia yang sama itu dipendam. Dia mengatakan Allah yang berbuat baik padaku, yang mengeluarkan aku dari penjara. Padahal ada yang lebih dahsyat dari itu. Apa tadi? Wa qad ahsana bi id akhrajani minal sumur. Ya. Ini Allah baik yang telah menyelamatkan aku dari sumur. Sumur toh. Jadi kamu dibuang toh di sumur toh. Enggak Pak, Masya Allah. Halo Bu, halo Bapak. Tidak semua aib itu dibuka. Itu poinnya misalnya. Halo? Tidak semua aib itu dibuka. Ini penting. Halo Pak, apa? Penting. Kalau ibu bapak kita punya pengalaman buruk dulu tentang siapa, nggak usah dicerita-ceritakan. Selesai. Ini bapak ibu maaf saya bisa cerita. Ada seseorang yang cerita kepada kita. Ya.
telah menikah dengan suaminya. Masya Allah, suaminya soleh. Halo, alhamdulillah. Suami apa? Soleh. Katanya, ini pertama kali saya ceritakan, bukan voice pun belum tak ceritain. Maaf. Ada orang bercerita, Ustaz, saya alhamdulillah bersyukur, alhamdulillah baik sekali. Kenapa suami rusak? Alhamdulillah. Kenapa? Saya masih merasa berdosa. Merasa apa? Apa itu? Masa lalu dulu pernah anu dengan orang lain. Allah. Gak usah ceritakan, selesai. Halo? Pan? Pernah? Gak usah, sudah selesai. Sudah selesai. Ya Bapak Ibu, itu aib. Dan nanti Ustaz saya khawatir, nanti kalau ketahuan, yang tahu saya di mana orang dia nggak cerita kok. Kalau kamu baca saya nggak tahu. Ya, Bapak Ibu, jadi ini pelajaran luar biasa. Jadi sengaja ditutupi aibnya abang-abang. Kenapa tidak ingin melukai hati mereka dan bahkan orang tuanya? Sebab seandainya memadani. Kalau ceritakan Abdul Ridwan Semurya, waduh, pasti terkejutnya. Pasti apa? Terkejutnya. Jadi ya, inilah takbir mimpiku dulu dan Allah berbuat baik kepadaku, yaitu ketika Allah menyelamatkan aku dari penjara. Nah, penjara atau biasa Bu ya, atau biasa enggak begitu tragis lah gitu. Yang tidak lupa menyebut Allah ya. Ya. Dan juga bagi Allah ketika mereka datang dari Batu apa? Syukur. Batu apa? Kampung. Bapak Ibu, mereka bersyukur, ayah, abang, kita dulu di kampung desa sana, berarti itu kampung desa, desit. Sekarang ke ibu kota. Hebat nggak Pak? Pak Bul? Dulu di mana Pak Bul? Kampung. Ada Bu? Ya tak? Sama Pak Sanjo itu, ya Allah, alhamdulillah. Ya. Itulah kira-kira Bapak Ibu ya, bahasa diplomasinya Nabi Yusuf yang luar biasa. Ya, tidak ingin melukai hati abang-abangnya. Mereka sudah terbetik bertobat, bersujud dan menghormati dan tidak ingin melukai lagi hati abang-abang bahkan orang tuanya. Lanjut Pak Bul. Inna Rabbi latifun lima yasha' innahu huwal alimul hakim. Inna Rabbi latifun lima yasha'. Tuhanku latif. Latifun apa Pak artinya? Lembut lima yasha' bagi orang yang dikehendaki. Iya Bapak Ibu, Allah itu Al-Latif, Maha lembut terhadap siapa? Hamba-hambanya. Kelembutannya luar biasa Bapak Ibu ya tadi. Ya. Dengan segala upaya mereka yang dulu memang salah ya. Karena kelembutan Allah diselamatkan dari sumur, diselamatkan dari penjara, diselamatkan dari tuduhan fitnah perempuan. Bapak Ibu, Latifun lima yasha'. Allah itu Maha Latif dan Allah Maha Azizun Hakim, Maha Bijaksana, Maha Perkasa. Lanjut. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadis. Yang artinya, Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. baik Bapak Ibu, Nabi Yusuf selalu mengatakan Robbi, Robbi, Robbi. Ya, Tuhanku, Tuhanku, Tuhanku. Ini secara implisit, eksplisit mengatakan, wahai abang-abangku. Karena abangnya pada domblong di depannya tuh. Gimana abangnya? Di depannya domblong tuh. Ya. Semuanya ini karena apa? Kebaikan Tuhanku.
Tuhan kita semuanya. Ya. Yang pertama tadi dikatakan Allah yang menyelamatkannya dari penjara. Kan tambahkan Allah yang apa tadi? Yang memberi apa? Memberikanku kerajaan. Al-Titanin al-Mulk. Ini kerajaan Allah yang memberi. Ya. Jadi beliau menceritakan tentang anugerah Allah, karunia Allah. Ini semuanya Allah Tuhan kita yang harus kita imani, yang harus kita sembah. Dan Allah juga yang alam tadi bitakwil ahadis, mengajariku apa? Bitakwilil ahadis, takwil atau tafsir mimpi. Bapak Ibu, ini kita mau andai-andai lagi, bukan andai-andai, mengharap. Ya, kalau para pemimpin ya Bapak Ibu, para siapa? Siapa pemimpin kita? Presiden. Ya. Dalam pidato-pidatonya, khutbah-khutbahnya, Robbi, wah Masya Allah. Ya, yang kita harapkan. Umpamanya Bapak Ibu ini seorang pemimpin, ya, dari pemimpin kelurahan, kecamatan, bupati, wali kota, gubernur, presiden, mengatakan, wahai bangsaku, wahai rakyatku, Allah Tuhan kita memberikan karunia kita sumber alam yang alam yang melimpah, rasa aman, sehat, berkah Pak. Ya, berkah. Ya. Jangan lupa Bapak Ibu, semua diapresiasi, terima kasih. Dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 para menteri-menterinya. Iyalah, tapi jangan lupa bahwa semua adalah karena Allah. Ini Pak poinnya. Betul? Kita boleh berterima kasih pada orang itu. Bahkan Nabi berkata, malam yashkurin nas, yang tidak berterima kasih pada manusia, maka enggak berterima kasih pada Allah. Allah itu yang pertama dan utama. Allah itu yang pertama dan yang utama. Dan ya Robbi. Wahai ayah ini, ilah Tuhan kita, Rob kita, yang telah menyelamatkan kita, yang telah mengantarkan kita dari kampung di suasana ke sini kota, ibu kota. Dia Allah yang memberikan kita anugerah kekuasaan. Dia Allah yang mengajari kita ta'wili al-hadis, tampil mimpi. Lanjut. Fatiras samawati wal ardh anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Masya Allah Bapak Ibu, ini pujian pada Rabbnya, Tuhannya. Siapa Allah itu? Fatiras samawati wal ardh. Fatir, apa artinya? Pencipta. Ada surah Fatir. Surah apa? Fatir. Fatir, Khalik itu sinonimnya. Allah yang tadi semuanya adalah Allah yang Fatir samawati wal ardh, menciptakan langit-langit dan bumi. Iya. Lagi-lagi Bapak ingat pada Allah Sang Pencipta. Dan dia Allah itu adalah dan yang baca Pak Fatir samawati wal ardh, pelindung dan hingga akhirat. Anta wali, dialah engkau Allah, wali, pelindungku dan di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Anta wali di dunia wal akhirah, tawaffani musliman wal hikni biswali. Bapak Ibu, halo, sudah selesai kisah Nabi Yusuf. Kalau sudah selesai, kemana lagi? Kemana lagi? Ya terakhir, kemana? Tawaffani musliman. Ya Allah, sudah selesai cerita kisahku, sudah selesai tugasku. Berikutnya apa? Tawaffani musliman, wafatkan aku musliman,
wala tamutunna. Iya. Wafatnya dalam keadaan Islam. Wa alhiqni dan apa? Gabungkan, pertemukan aku dengan siapa? Orang-orang yang soleh. Bapak Ibu, ini apa artinya? Beliau sudah berpamitan. Beliau sudah endingnya adalah ke sana. Tawaffani musliman wal hikmi bis sholihin. Ini Bapak Ibu, sunahnya para nabi begitu. Nabi itu Bapak sudah ngerti apa tugasnya. Apa tugasnya? Kalau sudah selesai tugasnya, mau kemana lagi? Mau hidup terus? Yonda. Ketika Nabi Muhammad SAW ya, haji wada. Apa? Haji wada. Ya. Pas khutbah di Arafah, tiba-tiba, ujuk-ujuk, memang tiba-tiba turun ayat, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Al-Maidah 3. Bapak Ibu, Nabi paham, jelas gamblang, gak usah kaget. Kenapa? Itulah misinya, sudah selesai. Misinya adalah menyebarkan agama, betul? Mendakwahkan. Nah, kok yang menugaskan kata, Muhammad sudah sempurna agamamu. Apa artinya? Apa artinya? Selesai lah. Selesai Bapak. Kalau sudah selesai tugasnya, mau nyala lagi? Orang. Nabi gak ada periode-periode dengan Bapak Ibu. Ya, gak ada batasannya. Batasannya selesai tugasnya. Ya. Kalau camat masih ada periode kedua, ketiga, enggak, Bapak Ibu sudah selesai. Sadar beliau, kenapa sudah selesai tugasnya. Dari 5 tahun tadi, mimpinya tadi itu. Itulah mimpinya. Diakhiri dengan mereka semuanya bersujud di hadapan. Itu tugas selesai. Ya. Setelah itu ya udah syukur ya. Syukur pada Allah tadi yang mengeluarkan dari penjara, yang kemudian dihijrahkan dari kampung ke kota, yang ngajari mimpinya, mengangkat jadilah, sudah selesai. Tinggal terakhir pamitan, tawaffani musliman wal hikni bis sholihin. Halo Bapak, anak 6. Anak berapa? 6. Wis sekolah TKP. Alhamdulillah. Sudah nikah semuanya, alhamdulillah. Terus kemana Pak? Tawaffani musliman wal hikni. Apa mau hidup terus? Orang kancane nanti. Ya, ada orang tua. Betul? Pak Dan menabung tugas sih. Terus kemana Pak Dan? Tawaffani. Aduh, iya doain. Kita doanya tawaffani musliman wal hikni. Ya, ya. Boleh untuk doa habis sholat. Oh boleh Pak, bagus. Pak Ismail sudah selesai? Pak Ismail? Belum? Masih punya mimpi. Masih punya cita-cita. Oh masih punya cita-cita. Pak Rizal belum selesai panjang umur lah Bol. Saya juga belum selesai. Ya, itulah sunatullahnya gitu ya. Sudah selesai tugasnya, tinggal doa. Tawaffani musliman. Adapun kawan wafatnya ya Allah yang Maha tahu. Ya, Allah yang Maha tahu. Apakah doa itu takut? Ustaz kok gitu doanya? Dan kenapa? Ya. Kita wafat pun walhikna bis sholihin. Moga-moga kita menjumpai kelak bersama dengan orang-orang yang soleh.
Allahu a'lam bishawab. Bapak Ibu, demikian kajian kita ya. Nanti masih berapa ayat terakhir? Masih banyak ya, sudah selesai kita habis. Baik, monggo Bapak Ibu silakan. Sebelum pertanyaan mungkin mengabarkan Ahad besok, Ahad yang keempat Bapak Ibu, mempersilakan di Bersani Pondok kajian Ahad pertama, kajian apa Pacar? Longsai. Di monggo Bapak Ibu, semakin ramai kajiannya Ibu di sana Bapak ya, silakan dari jam 6 pagi sampai selesai. Kita terakhir dengan anak di pondok untuk mereka dan untuk syiar dakwah kita Pondok Al-Mi'raj. Silakan yang mau dikau atau yang menanggapi. Yang berlaku selama ini hikmah dari surat Yusuf ini kan banyak sekali ya. Yang cuman di masyarakat itu dari dulu itu kalau mau pengen anaknya ganteng bacain surat Yusuf pada bapak itu dasar untuk hukumnya gimana? Sama surat Maryam. Tidak ada Badar, Bapak Ibu, halo Ibu. Quran dibaca kapanpun, dimanapun baik, alhamdulillah. Itu secara umum. Karena umum jangan dibatas-batasi. Motornya nak pas anaknya atau istrinya dan hamil toh, kira-kira ganteng, itu nggak ada. Hasil USG-nya anak perempuan surat Maryam, anak laki-laki surat Yusuf. Kok nggak surat Muhammad? Kok nggak surat Ibrahim? Nanti dibakar. Udah kan nggak ada semuanya. Biar anaknya kaya, surat Al-Baqarah. Halo, apa? Ya, sampai ini oke. Baqarah hanya satu, banyak Al-An'am. Tidak ada Pak. Alhamdulillah Bapak Ibu. Kalau kita baca aja semuanya. Baca aja semuanya sebagai wasilah. Sebagai apa? Apa itu wasilah Bapak Ibu? Perantara. Muka-muka cucu yang dikandungan atau anak yang dikandungan istrinya, cucunya yang dikandungan anaknya, anak yang solehah. Itu sebagai apa? Wasilah. Itu boleh saja. Dan itu amal soleh. Amal soleh sebagai lantaran untuk permohonan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu juga jujur Bapak Ibu, saya baru dengar di sini. Dulu di pondok nggak pernah dengar itu. Baru di Jogja saya dengar, Ustaz, mohon nanti isi pengajian datang Bapak. Apa nanti sebentar baru ngaji. Apa surah Ar-Rahman. Itu katanya mau mantenan gitu. Oh ya gitu dari mana ya? Bayi kondisi kalau dari surat Ar-Rahman itu saya cerah kampung aku susah banget. bayi Tidak ada. bayi 7 bulan. Hah? Bayi 7 bulan. Dan kita di hasil OSG-nya laki-laki surah Yusuf, perempuan surat Maryam, tidak ada. Baca aja semuanya, doa, moga-moga bayinya soleh. Dan kalau tawaf itu juga termasuk yang disempurnakan. Dulunya ada tradisi tawaf, katanya dulu ada. Betul Pak, betul. Banyak contoh Pak. Ibadah haji, tawaf, sa'i, arafah sudah ada. Hanya Islam datang kemudian untuk menyempurnakan tawaf yang baik, sa'i yang baik, haji yang baik. Tapi tidak dihilangkan hajinya, tapi disempurnakan. Tentang tadi ada yang dilanjutkan, ya diteruskan, karena itu udah nggak menyalahi. Lanjut banyak sekali Bapak. Jadi bedanya di mana dengan bedanya tawaf yang dulu? Dulu Bapak Ibu, tawaf itu kata Nabi muka awatasdiyah, teriak tepuk tangan, sweet siul. Itu tawafnya dulu Bapak Ibu gitu. Karena kan tasbih, subhanallah.
Bahkan ibu bapak ini jujur, halo, jujur. Apa yang jujur? Ya. Sesungguhnya tawaf saya itu bacanya lirik saja, lirik saja, dengan penuh penghayatan pemahaman. Kadang-kadang agak kontradiktif. Kenapa? Saya harus memimpin doa Bapak Ibu. Ya. Kita maunya ya penting didengarkan semuanya, yang belakang udah nggak sakar kenceng-kenceng. Dimulai kenceng, subhanallah, bukan subhanallah ternyata yang mulia nih. Yeah. Jadi tawaf saya itu khusyuk, anteng, berzikir. Hanya karena kita bimbing sehingga ya harus mengangkat agar ya. Memang jelema Bapak Ibu. Jamaah kita itu kalau nggak bimbing ya orang kota nih. Betul Pak? Malah kota-kotonan. Pasal-pasal kan ya Allah. Malah ngobrol. Ya. Maaf kalau saya Bapak Ibu tapi bimbing sekali selesai untuk Bapak Ibu doa masing-masing. Ya. Saya biar lebih khusyuk. Gitu. Jangan kok teriak-teriak Pak. Sepanjang tawaf teriak ya Masya Allah. Sampai habis suaranya. Jadi itu tawaf dulu Pak. Itu teriak-teriak, siul-siul, tepuk tangan ya kita dengan tiga dan doa. Ya. Monggo yang lain. Monggo Bu. Membiasakan mengaji membaca Al-Kahfi di malam Jumat sama pasien malam surat Al-Muluk itu apakah termasuk mengkhususkan surat atau tidak? Enggak Bu, itu sunnah, betul. Sunnah. Itu ada sunnahnya, ada anjurannya. Bapak Ibu ya. Memang sunnahnya malam Jumat itu surat Al-Kahfi, surat Al-Muluk. Bahkan tambah surat Yasin juga ada itu dalam Taib hadisnya. Yang sahih adalah Al-Kahfi, Al-Muluk. Itu enggak mengkultuskan. Quran semuanya harus dikultuskan, dalam petik dimuliakan. Caranya dibaca, dihayati, bukan diciap cium tok, disumbi-sumbi tok, enggak. Itulah cara kita mengkultuskan, dalam artian memuliakan Al-Quran. Nah, dibaca dengan adab, dengan adabnya. Halo, Ibu. Adab membaca Quran. Ada adabnya. Ya. Berwudu, menutup aurat, menghadap kiblat, itu adab baca Quran. Kadang-kadang kalau ibu di rumah ngsak-sakin jauh. Oh iya, cocok. Iya. Boleh dibaca, sah bacaannya, hanya kurang beradab. Tidak bermuliakan firman Allah dengan mengikuti adab-adabnya. Bahkan ibu, bapak, halo, yang baca Quran, sekalipun yang hafil apa? Jangan hafalin. Ya. Adabnya tetap pegang Quran, dibuka Al-Quran, kecuali memang niat menghafal. Paham? Kenapa? Dengan memegang ini tangan Bapak, ya. Jadi saksi-saksi, dipegangnya, dibukanya, dilihatnya, Masya Allah. Termasuk adab membaca Al-Quran, kecuali niat menghafal. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, bolehkah kita misalnya membaca surat Yasin dihadiahkan untuk misalnya orang yang sudah meninggal, misalnya orang tua atau suami atau saudara gitu. Ya, misalnya surat Yasin misalnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Imam Syafi'i, siapa Bu? Imam Syafi'i berpendapat tidak boleh. Pahala bacanya nggak sampai pada orang tua almarhum. Ada kitab, halo Bapak, ada buku yang ditulis oleh Ustaz kita, Ustaz Firanda. Beliau menulis kitabnya atau bukunya dengan judul
orang-orang Syafi'i yang mengingkari mazhab Syafi'inya. Itulah maknanya kira-kira. Apa artinya? Banyak orang yang mengaku mazhab Syafi'i, orang kita, tapi perilaku keagamaannya beda jauh dengan prinsip-prinsip mazhab Syafi'i. Termasuk itu, ya. Imam Syafi'i berkata tidak sampai kepada mayit, tidak boleh. Tapi justru yang mengaku mazhab Syafi'i membaca itu hadiah pada. Jadi Bapak Ibu, Imam Syafi'i berpendapat tidak sampai kepada mayit. Ibu mazhabnya apa? Ya. Kalau Ibnul Qayyim Memang ada yang kontradiktif ya, ada yang kontradiktif. Satu sisi ada kelompok yang mengagung-agungkan, memuliakan, dalam tanda petik, yang menjadikan sebagai referensi utamanya. Ada kelompok ormas yang referensinya itu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Ibnu Taimiyah. Ya. Justru mereka nggak mau atau nggak mengamalkan baca Quran untuk mayit. Dia berpendapat Imam Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim yang mengatakan baca Quranmu sampai kepada mayit. Justru ini ada yang cross Bapak-Ibu. Sing Syafi'i malah menggali Syafi'i ya kan. Nah, tapi itu biasa Bapak. Itu biasa. Ya, itu biasa. Saya Bapak Ibu, halo. Saya memilih. Nah, bukan madhab ya. Memilih. Kenapa itu sudah dapat semuanya? Kalau ini saya punya ijtihad, oh salah. Maaf itu enggak. Saya memilih Bapak Ibu. Insya Allah bacaan panjenengan, bacaan kita, gak hanya Yasin Pak, Yusuf, Al-Baqarah, apapun, insya Allah pahalanya sampai pada orang tua. Ya, paham Bu? Bisa saya bertanya, kenapa demikian? Orang tualah yang mengajari kita, orang tua yang membiayai kita bisa ngaji. Artinya Pak, orang tua punya saham kita bisa ngaji. Karenanya beliau dapat bagian pahalanya dari bacaan kita itu. Tanpa harus khususon. Halo? Tanpa harus khususon ila ruhi bapak anu enggak. Itu pilihan saya. Ya. Sehingga Bapak Ibu tenang saja panjenengan insyaallah nggih. Baca, Bapak Ibu dapat pilihan pahala dari apa yang kita baca Al-Quran. Alhamdulillah. Iya punya. Hanya surah Yasin semuanya. Al-Baqarah, Al-Maidah, Al-Nisa, Yusuf, Yasin, Al-Waqiah semua dapat. Kenapa? Karena orang tua kita yang ngajari kita. Alhamdulillah. Dia dapat pahalanya. Cukup? Alhamdulillah. Monggo pengurus berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, untuk infak pada pagi hari ini pondok terkumpul Rp777 dan untuk infak pengajian Rp286.000. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Dan untuk penyedia snack Selasa depan, kelompoknya Ibu Jujun, Ibu Ugi, dan Ibu Ngateman. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tambah lagi Bapak Ibu untuk motivasi. Bahkan semua jamaah Al-Mi'raj insyaallah, halo. Jamaah Al-Mi'raj, yayasannya, pengurusnya, jamaahnya, para simpatisannya, donaturnya Pak, dapat pahala bacaan anak kita yang di pondok insyaallah. Sampai nanti akhir hayat. Sampai nanti Pak. Iya. Kenapa? Itulah sedekahun jariyah. Sedekah jariyah. Kita dapat pahala dari apapun yang kita kerjakan di pondok. Anak-anak yang ngaji, yang menghafal. Alhamdulillah. Ya. Jadi gak hanya Yasin tak kurang, Yasin tak kurang. Boleh dibaca itu khatam Quran. Alhamdulillah.
Baik, kita akhiri doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.